بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk berbincang-bincang santai membahas perkara-perkara agama, masalah-masalah agama yang insya Allah pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau Al-Ustadz Abu Ghazi As-Sundawi hafidhahullah ta'ala. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kaifa haluk Ustadz? Bikhair walhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ustadz, kita pada kesempatan ini akan mengangkat satu topik yaitu tentang para ulama. Sebenarnya siapa para ulama itu Ustadz? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah thumma amma ba'd. Ulama, sebagaimana kata Nabi SAW, adalah warasatul anbiya. Jadi mereka itu pewarisnya para nabi. Bainal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham, walakin yuwarithu al-ilm. Akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Man ahadaha akhadha bihadin wafir, maka siapa yang mengambilnya tentu dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Dari definisi ini bahwa kata Nabi, ulama adalah pewaris para nabi. Dan siapa mereka yang disebut dengan ulama? Mereka yang al-arifuna bi syariatillahi ta'ala, mereka yang alim tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, yang dari mereka lah keluar fatwa-fatwa untuk Islam dan kaum muslimin atau untuk segenap kaum muslimin. Mereka lah ulama. Dan ulama ditinjau bisa dilihat dari dakwahnya. Ulama juga bisa dilihat dari ilmunya, bisa ditinjau juga dari akidahnya. Ya, kalau berdakwah, mendakwahkan tauhid sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Kata Allah, katakan, inilah jalanku yang aku berdakwah menyeru kepada Allah. Namun di atas basirah. Siapa yang berdakwah di atas basirah? Yakni aku dan orang yang mengikuti aku. Nah, jadi yang berdakwah dilihat dari dakwahnya, yang dakwahnya di atas tauhid, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, memberantas kesyirikan, memberantas kebid'ahan. Nah, itulah di antara ciri-ciri dia seorang alim atau seorang ulama, yang keluar fatwa-fatwa dari mereka. Dan ulama juga bisa kita ketahui dari rekomendasi dari orang yang alim di atasnya. Makanya kata Imam Malik, tidak boleh seseorang memposisikan diri sebagai orang yang ahli, orang yang mumpuni, sehingga dia direkomendasikan, diberi tazkiyah oleh orang yang alim di atasnya. Nah, jadi mungkin dengan ini kita tahu, oh itu sebagai orang ulama. Ada ndak ulama di atas yang merekomendasikannya? Kemudian yang kedua, fatwa-fatwa keluar darinya. Kemudian yang ketiga, dia ditinjau dari jihadnya, jihad dengan ilmu maksudnya, jihad dengan dakwahnya, ditinjau dari itu. Nah, itu mungkin definisi dari ulama. Ya. Jadi orang yang arif, orang yang alim, yang mengetahui tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimanakah kedudukan para ulama di antara kita, Ustaz? Dan bagaimana cara kita bersikap terhadap beliau-beliau tersebut? Manusia dalam bersikap kepada para ulama ini ada mungkin 3 golongan ya. Yang pertama yang ekstrim di dalam mengagungkan ulama. Yakni mereka berlebihan dalam pengagungan. Ya. Dan yang lebih parahnya lagi bahwa terkadang yang diagungkan secara berlebihan yang memang tidak layak untuk dikategorikan sebagai ulama yang rabbani. Yani ulama yang benar-benar mengajarkan umat kepada syariat yang benar, mengajarkan kepada tauhid, mengajarkan sunnah, terkadang demikian. Namun intinya mereka, walaupun hatta kepada ulama yang asli ulama sekalipun, kalau berlebihan pengagungannya, maka ini satu kelompok manusia yang keliru tentu. Yang kedua, yang mereka meremehkan, tidak memuliakan, tidak mengagungkan, ya, bahkan mungkin mencerca, mencela para ulama, menghina para ulama dan semisal. Ini juga yang ekstrim dalam keburukan. Nah, maka yang adil adalah
mereka yang menempatkan ulama pada tempatnya yang memang Allah memberikan kedudukan. Banyak dalam ayat-ayat Al-Quran orang yang memiliki ilmu agama adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana misalnya Allah taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wa utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat ya orang-orang beriman di antara kalian dan orang yang diberi ilmu beberapa tingkatan derajat. Ini maksudnya kedudukan kemuliaan baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Demikian pula Allah berfirman tentang keutamaan ulama adalah bahwasanya innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah hanyalah mereka para ulama. Nah, jadi kita memuliakan mereka sesuai dengan kadar kedudukan yang Allah telah tetapkan, tidak ekstrim, tidak berlebihan, ya. Jadi bersikap kita kepada ulama adalah ada para ulama membahas bagaimana kita memuliakan para ulama dan bagaimana sikap kita sebagai orang muslim terhadap para ulama kita. Misalnya dalam hal-hal yang sifatnya masalah-masalah yang besar, yang masalah-masalah yang urusan orang banyak, kita merujuk kepada mereka. Kita berfatwa, ya minta fatwa dari mereka. Kemudian juga kita mengambil ilmu dari mereka dan seterusnya sebagaimana di antara adab-adab bagaimana kita dalam mengambil ilmu agama. Tentu harus kepada ulama, bukan kepada orang yang diulamakan. Kita tidak boleh mengambil ilmu kepada yang bukan ulama yang diulamakan. Demikian. Nah, Ustaz, terkait dengan sikap kita terhadap para ulama tersebut. Nah, bolehkah kita sebagai orang awam, ketika saya berposisi sebagai orang yang awam, bolehkah kami taklid pada seorang ulama? Dan benarkah ketika kita berlebihan taklid atau hulu terhadap ulama tersebut, kita akan terjerumus dalam jurang syirkut ta'ah? Taib, yang dimaksud taklid di sini perlu dirinci ya. Jadi taklid itu ada dua macam. Ada taklid yang memang haram, terlarang. Ini bagi orang alim, orang yang layak dia beristihad dan sudah wuduh, sudah jelas dalil kepadanya, lalu dia taklid. Maka berarti ini jelas menyelisihi, keliru karena dia sudah mampu beristihad, dalil sudah datang jelas tapi dia malah taklid. Ini keliru. Adapun taklid yang dibolehkan memang bagi orang awam ya, yang dia tidak ada kemampuan untuk mencari, menggali dalil-dalil dan apalagi untuk menetapkan dalil-dalil, sehingga orang seperti ini dibolehkan taklid, namun tetap dengan syarat orang awam dalam taklid ini tidak boleh taklid dalam arti ya dalam segala halnya. Yani taklid kepada seorang ulama fi kulli syai'. Yani benar salah pokoknya saya ulama ini misalnya, itu yang tidak boleh walaupun hatta orang awam. Adapun taklid yang juga dibolehkan adalah bagi para penuntut ilmu atau bagi juga seorang alim, mungkin dia taklid kepada seorang alim lagi atau seorang ulama yang dia ada dua masalah yang memang sama-sama kuat mungkin sehingga dia bingung untuk merojihkan, maka boleh pada posisi demikian guna atau demi mengamalkan apa yang dia permasalahkan. Jadi bukan untuk berfatwa, paham ya? Jadi bukan untuk berfatwa dia taklid, tapi untuk dia amalkan sendiri, dia beramal karena masalahnya mungkin yakni yashtabih atau sulit gitu ya untuk merojihkan mana di antara itu, boleh bagi orang. Intinya taklid yang terlarang adalah taklid yang ada ta'assub seperti ta'assub fiqhiyah, ta'assub madhabiyah, itu yang terlarang. Nah, sikap kita kepada ulama tidak boleh jadi taklid ama yang disebut dengan taklid buta ya. Jadi ini taklid fi kulli syai', dalam segala halnya. Pokok benar salah saya Syafi'i misalnya. Benar salah pokoknya saya Hambali. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, berarti itu yang dikatakan syirkut ta'ah ya? Ya, bisa masuk kepada, dan syirik taat perlu perincian. Syirik taat itu dalam arti butuh kepada perincian. Kalau dia mentaati ulama yang mengharamkan apa yang Allah halalkan, nah itu yang dimaksud dengan syirik ketaatan ya. Itu pun diperinci kalau memang dasarnya kejahilan, ketidaktahuan, maka belum tentu jatuh kepada kesyirikan karena tidak tahu gitu. Tapi kalau sudah tahu ilmunya, ini ulama menghalalkan apa yang Allah haramkan ya, atau sebaliknya, maka ya jatuh kepada syirkut ta'ah seperti itu. Adapun masalah taklid tadi juga memang masuk kepada bagian itu, tapi derajatnya tidak sampai kepada syirkut ta'ah. Nah, Ustaz, bagaimana tips-tips untuk kami para penuntut ilmu untuk memilah dan memilih para asatidz atau ulama-ulama agar ya yang makruf di kalangan kita, saudara-saudari kita banyak yang terjerumus dalam kelompok-kelompok yang sesat karena satu tidak memiliki standar keilmuan atau standar kebenaran dan tidak memiliki standar
mana ulama atau ustadz-ustadz yang rabbani? Baik, barakallahu fikum. Tadi sudah disinggung di awal ya bahwa di antara cirinya ulama adalah yang pertama bisa dilihat dari bagaimana ilmunya, bagaimana akidah dan manhajnya. Yang kedua tentu dilihat bagaimana yakni rekomendasi ulama sebelumnya atau ulama yang di atasnya dari tingkat keilmuannya. Nah, ini yang dimaksud juga dengan siapa para ulama ini bergaulnya kita lihat. Nah, sehingga termasuk dalam memilih ustadz-ustadz kita atau guru ngaji kita ya atau yang majlis yang kita bisa untuk hadiri dengan siapa mereka dalam bergaulannya sehari-hari. Itu di antara mungkin yang paling mudah. Kemudian yang berikutnya di antara ciri dia ulama adalah bagaimana yakni keilmuannya, dan keilmuan tentu bisa kita ketahui seperti siapa guru-gurunya, kemudian bagaimana ilmu yang dia ajarkan, termasuk mungkin kita bisa melihat hasil karya tulisnya, kitab-kitabnya dan semisalnya. Maka dengan itu kita akan bisa memilah. Dan yang paling penting mungkin bagi orang awam adalah dia ada rekomendasi ya dari para ulama yang tentu lebih tinggi ilmunya. Sebagaimana tadi disebutkan, sebagaimana kata Imam Malik bahwa kita tidak boleh untuk memposisikan diri dalam hal menyampaikan, belajar, mengajar dan semisalnya sehingga diberi rekomendasi oleh orang yang di atasnya. Demikian. Nah, yang terakhir Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Apakah korelasi atau hubungan antara ulama dengan umara? Karena dijumpai di beberapa hadis ketika Rasulullah SAW menyebutkan kata ulama, maka berikutnya terkadang beliau menyebutkan kata al-umara. Nah, ya. Hubungan atau korelasi antara umara dan ulama memang sangat berkaitan erat ya, karena untuk kemaslahatan dunia kita hubungannya dengan umara, dan untuk kemaslahatan akhiratnya maka hubungannya dengan para ulama. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran ketika Allah perintahkan untuk taat kepada ulil amri. Ya ayyuhalladzina amanu atullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Para ulama ahli tafsir ya, ketika menafsirkan maksud ulul amri yakni al ulama wal umara atau al umara wal ulama, yakni para pemimpin penguasa dan juga para ulama. Nah, para ulama ini juga harus kita taati dalam hal yakni bagaimana fatwa-fatwa mereka, keilmuan mereka gitu. Mentaati para ulama yang ini akan menyelamatkan dunia dan akhiratnya tentunya. Dan ini dakwah akan tegak ketika ditegakkan oleh umara dan juga bekerja sama dengan ulama atau ulama yang bekerja sama dengan umar. Ini sudah banyak kejadian-kejadian keberhasilan dalam dakwah. Contoh misalnya adalah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang saat itu didukung oleh para umara atau para penguasa saat itu, sehingga berhasil dalam dakwahnya dan akan kuat serta kokoh. Maka ulama tetap kita taati. Namun ulama yang dimaksud tadi adalah ulama rabbaniyin, ulama yang memang ulama rabbaniyin, ulama yang berada di atas kitabullah dan sunnah rasulnya, ulama yang berdakwah mengajak kepada tauhid, memperbaiki umat, akidah mereka, mengajarkan umat kepada sunnah, menyuruh kepada sunnah, melarang umat berbuat bid'ah dan semisalnya. Terus demikian intinya para ulama yang berdakwah di atas Al-Quran dan As-Sunnah, di atas kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat. Itulah mereka para ulama yang dimaksud yang kita untuk mentaatinya. Adapun sebagian yang diulamakan atau yang namanya diberi gelar ulama ya, yang ternyata dia mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada kebid'ahan, maka ini bukanlah ulama secara hakikatnya, walaupun gelarnya ulama, walaupun berpakaian pakaian ulama dan semisalnya, tapi hakikatnya dia ahli bid'ah, dia orang yang sesat menyimpang yang tidak boleh kita untuk mengikutinya. Nah, mungkin demikian. Jadi sikap kita kepada ulama dan bagaimana korelasi antara ulama dengan umara. Nah, jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, demikianlah bincang-bincang kita tadi bersama Al-Ustaz Abu Ghazi As-Sundawi. Semoga pertemuan kita pada kali ini membuahkan banyak manfaat dan barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.